Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Kapal Batas Utara NKRI. Berikut ini 4 jenderal polisi aktif asal Sulawesi Selatan. 4 jenderal asal Sulawesi Selatan ini tercatat memiliki karir cemerlang sebagai jenderal polisi aktif di Kepolisian Republik Indonesia saat ini. Siapa sajakah mereka? 1. Komisaris Jenderal Polisi Fadil Imran. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menugaskan Komisaris Jenderal Polisi Muhammad Fadil Imran menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabahar Kampolri. Penugasan Fadil Imran tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST.2713-3 yang ditandatangani oleh Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono atas nama Kapolri pada tanggal 27 Maret tahun 2023. Muhammad Fadil Imran merupakan perwira tinggi polisi kelahiran Makassar tanggal 14 Agustus 1968. Beliau juga merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991 dan berpengalaman di bidang reserse. Pria asal Makassar ini dikenal sukses dengan menginisiasi program Kampung Tangguh ketika masih menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Program ini berhasil secara signifikan menekan penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur yang sempat menjadi sentra penularan COVID-19 di Indonesia. Melalui program itu, Fadil mengerahkan anggotanya untuk melakukan tracking and treatment secara maksimal. Tidak lama berselang setelah pelantikannya sebagai Kapolda Jawa Timur pada bulan Mei tahun 2020, Fadil Imran diboyong ke Jakarta pada bulan November tahun 2020 untuk bertugas memimpin Kapolda Metro Jaya. Fadil Imran tercatat memiliki rekam jejak menduduki beberapa jabatan penting di Polri, mulai dari Polres KP3 Tanjung Priuk, Polres Kepulauan Riau, Polres Metro Jakarta, Polda Metro, hingga Mabes Polri. Adapun kasus terkenal yang pernah ditangani oleh Komisaris Jenderal Polisi Fadil Imran, antara lain penangkapan tersangka mutilasi Rian Jombang di tahun 2008, penangkapan tersangka mutilasi Baikuni alias Babe di tahun 2010, kasus pembajakan Warkop DKI Reborn di tahun 2016, menjerat 325 orang tersangka dan 85 perusahaan atas kasus kebakaran hutan seluas 7.264 hektar, membongkar sindikat Saracen di tahun 2017, penangkapan Muslim Cyber Army di tahun 2018, dan juga ikut dalam mengusut kasus pembunuhan 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI. 2. Irjen Polisi Andi Rian Jajali. Irjen Polisi Andi Rian Jajali merupakan jenderal asal Makassar. Beliau juga merupakan Ketua Ikatan Alumni SMA 1 Makassar Angkatan 1987. Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan sejak tanggal 14 Oktober tahun 2022 yang lalu. Adapun Irjen Andi Rian Jajali sendiri sebelumnya pernah menduduki posisi sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri. Irjen Andi sudah malang melintang berkarir sebagai anggota kepolisian. Sejumlah jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Beliau tercatat pernah menjabat sebagai Kasat Res Narkoba Poltabes Medan, Kapolres Tebing Tinggi, dan Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Orang nomor 1 di Polda Kalimantan Selatan ini sempat juga menjabat sebagai Direskrimum Polda Sumatera Utara, Wadir Tipidum Bareskrim Polri, dan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri. Karir Irjen Andi Rian kemudian semakin moncer ketika didapuk menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri. Sepanjang karirnya, beliau telah menangani sejumlah kasus besar di Indonesia. Ketika masih menjabat sebagai Direskrimum Polda Sumatera Utara, Andi Rian Jajali sempat memimpin penanganan kasus pembunuhan berencana Hakim Pengadilan Negeri atau PN Medan, yaitu Jamaluddin. Tidak sampai di situ, dia juga tercatat pernah memimpin rekonstruksi kasus penembakan terhadap 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI). Kemudian, saat menjabat sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri, beliau juga turut serta dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan bekas Kadif Propam Mabes Polri, yakni Ferdi Sambo. 3. Brigadir Jenderal Polisi Awal Khairuddin. Brigjen Awal Khairuddin juga merupakan jenderal asal Makassar.
perwira tinggi Polri kelahiran tanggal 3 Desember 1971 ini merupakan alumni Akademi Kepolisian tahun 1994. Jabatan bintang satunya diperoleh pada tanggal 21 Desember 2018 yang lalu. Beliau juga didaulat untuk menjabat sebagai Ketua Alumni Akademi Kepolisian tahun 1994. Dan saat ini, beliau menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang pidana Bareskrim Polri. Awal Khairuddin juga pernah menjabat sebagai ajudan Wakil Presiden Yusuf Kala pada periode bulan Maret tahun 2017 hingga Desember tahun 2018 yang lalu. Sejak meniti karir di kepolisian pada tahun 1994, talenta awal Khairuddin sudah terlihat. Beberapa jabatan strategis yang dipegangnya tidak terlalu lama dia jalani. Karirnya dimulai sebagai Pama Korbrimob Polri. Setelah lulus PTIK, beliau berdinas keliling di Polda Jawa Barat sampai dengan pangkat komisaris polisi. Selesai mengikuti Sespimem Polri, beliau melanjutkan tugasnya di Polda Metro Jaya dan sempat pula menjabat sebagai sekretaris pribadi Wakapolri pada periode bulan April tahun 2011 yang lalu. Jabatan Kapolres Subang pernah diemban sampai dengan bulan Desember tahun 2013. Beliau juga pernah dipercaya untuk menjabat sebagai Kapolres Bekasi, Kapolres Jakarta Utara, dan pernah bertugas di Polda Metro Jaya. 4. Brigadir Jenderal Polisi Farid Alamsyah. Farid Alamsyah tercatat sebagai dokter pertama asal Sulawesi Selatan yang berpangkat jenderal di Kepolisian Republik Indonesia saat ini. Promosi Dr. Farid Amansyah sebagai perwira tinggi Polri yang berpangkat Brigadir Jenderal Polisi secara resmi dilakukan melalui pengukuhan yang bertempat di Gedung Tribatra Mabes Polri pada bulan September tahun 2022. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Pasca Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional atau BNN yang diembannya sejak bulan Juni tahun 2022 yang lalu. Sebelum berpangkat jenderal, tentu saja perjalanan karir Brigadir Jenderal Polisi Farid Amansyah tidaklah berjalan dengan mulus tanpa hambatan. Butuh waktu 9 tahun bagi Brigadir Jenderal Polisi Farid Amansyah untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin atau Unhas, tepatnya di tahun 1996, setelah beliau lulus dari SMA 11 Makassar di tahun 1987. Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin atau Unhas ini masuk kepolisian melalui pendidikan Polri yang saat itu bernama SEMA PAPK ABRI pada tahun 1996. Di tahun yang sama, beliau pun mengikuti pendidikan Diktab PAPK Polri. Dan sebagai dokter, Brigadir Jenderal Polisi Farid Amansyah bergelar spesialis penyakit dalam. Beliau mengambil spesialis penyakit dalam di Universitas Hasanuddin pada tahun 2004 yang lalu. Dalam riwayat karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit atau Karumkit Bayangkara Makassar di tahun 2018 sampai tahun 2020. Itulah dia 4 jenderal polisi aktif asal Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.